dimanapun kalian berada. Kali ini saya berada di Al-Azhar Park. Nah, kali ini selain jalan-jalan, saya akan berbagi ke kalian semua gimana tips buat kuliah gratis di Mesir. Nah, seperti biasanya, saya nggak sendiri, tapi akan ditemani oleh senior saya, Kak Fai. Mana ya Kak Fai? Nah, itu dia, Kak Fai. Gimana kabarnya? Sorry banget ya Kak, telat. Udah nunggu berapa menit tadi? Nggak lama sih, 15 menit aja. Ayo udah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Ya udah, pas banget nih mumpung kita lagi di Al-Azhar Park. Cuacanya juga mendukung. Gimana kalau kita sharing nih ke teman-teman gimana cara tips buat dapetin beasiswa di Mesir? Boleh tuh, Cak. Wah, kebetulan kemarin tuh ada banyak yang nanya-nanya gitu. Kak, gimana sih cara kuliah di Mesir? Dan Kak, gimana sih cara mendapat beasiswa di Mesir? Gitu-gitu. Wah, pas banget. Kayaknya kita nyari tempat duduk yang adem gitu ya. Kita biar enjoy ngobrolnya. Yuk. Teman-teman jejak nil semua, sekarang udah ada Kak Fai ini di sini, salah satu mahasiswa Al-Azhar Kairo, ya sama kayak dengan saya, alhamdulillah. Halo semuanya, namanya Farah Adina Islami. Kak Fai udah mahasiswi tingkat 3 di Al-Azhar Universitas Kairo Mesir. Nah, sekarang Kak bisa cerita sedikit nggak gimana kok bisa kuliah di Mesir? Nah, jadi sebelumnya, Cak, sebelum ke Al-Azhar, aku ada beberapa pilihan di universitas-universitas gitu di Indonesia, yaitu di Undip Semarang, jurusan teknik sipil. Soalnya kan dulu SMA-nya aku di IPA. Nah, passion aku di matematika sama fisika. Pas banget kan kalau ke teknik sipil. Dan di tengah perjalanan ada 2 ustadz aku yang inspiratif banget. Beliau itu keilmuan agamanya tuh keren banget, Cak. Jadi kayak aku termotivasi gitu. Dan setelah aku nanya-nanya, ternyata beliau itu lulusan Al-Azhar Kairo. Wah, emang keren banget Kak. Gimana sih Kak ekspektasi Kakak sebelum ke Mesir? Jujur ya, Cak, sebelum ke Mesir itu aku cuman lihat Mesir tuh dari layar kaca. Kan dulu kan lagi booming tuh yang film ayat-ayat cinta, Oh, iya. KCB. Iya benar-benar. Lagi nah di Indonesia di situ kan digambarin Mesir tuh yang indah gitu. Ada sungai Nil, ada jembatan-jembatan, terus ada syekh-syekhnya yang masya Allah gitu. Iya. Dan di lain itu, di lain sisi ada juga di situ doa orang tua aku yang pengen aku tuh nggak cuman cakap di ilmu umum gitu, juga cakap di ilmu agama. Dan karena itu juga aku milih Al-Azhar, Kak. Oh, jadi gitu Kak. Ternyata nggak heran kalau Al-Azhar itu dari masa ke masa membawa peranan sangat penting di kalangan umat. Nah, nggak heran juga ya Kak, ternyata banyak seluruh dari negara itu berbondong-bondong datang ke Mesir untuk belajar agama. Kak, lalu gimana sih sistem di Al-Azhar sendiri? Apakah sama sistem di Al-Azhar dengan sistem di Indonesia atau di universitas lainnya? Nah, sebagai salah satu kampus tertua di dunia yang didirikan sekitar abad 100 gitu yang lalu, Cak. Udah lama banget Al-Azhar itu. Nah, itu tuh awalnya Al-Azhar itu kayak mengandalkan masjidnya sebagai pusat pembelajaran ilmu agama, Cak. Nah, seiring berjalannya waktu, Al-Azhar itu mengalami perkembangan yang pesat dalam segi arsitektur, juga sistem pendidikannya, Cak. Oh, terus Kak? Nah, yang sekarang kita tempati inilah Al-Azhar di era baru, yaitu dengan sistem dikotomi pendidikan, agama, dan umum. Oh, jadi di Al-Azhar juga ada fakultas lain agama ya Kak? Iya dong. Ada fakultas ekonomi, hukum, teknik, bahkan kedokteran, Cak. Wah, nah apa aja sih Kak fakultas-fakultas umum yang terbuka untuk non-Mesir seperti kita? Sebenarnya semua terbuka untuk umum sih, Cak. Cuman kalau kita mau masuk fakultas-fakultas umum tersebut, kita harus bayar sendiri, mengeluarkan biaya sendiri. Soalnya Al-Azhar hanya memberi beasiswa pendidikan di fakultas-fakultas agama yang terjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, Cak. Iya. Nah Kak, ngomong-ngomong soal beasiswa, beasiswa apa aja yang dijamin oleh pemerintah
untuk pelajar yang pendatang seperti kita yang mau ke Al-Azhar? Nah, ini pertanyaan penting nih pemirsa. Ada 2 kategori beasiswa di Al-Azhar. Yang pertama ada beasiswa full dan yang kedua ada beasiswa non full. Kalau beasiswa full kita include semuanya. Kita dapat tiket pulang pergi Indonesia Mesir Indonesia. Terus kita dapat biaya pendidikan kita gratis. Terus kita dapat asrama gratis, makan gratis, dan juga kita masih dapat uang saku dari Al-Azhar sebesar 50 pon Mesir atau sekitar berapa ya kalau sekarang tuh 700 pon ya? Iya, 700 rupiah. Iya, 700 rupiah aja. 700 pon. Terus beasiswa yang non full itu mencakup apa aja, Kak? Kalau beasiswa non full itu kita cuman dikasih biaya pendidikan gratis selama kita di Al-Azhar atau sampai lulus. Kita gratis sampai lulus. Oh, gitu. Nah, gimana nih Kak sama mekanisme pendaftarannya? Nah, pertama-tama kalian bisa mendaftar online di www.dikdis.kemenak.go.id. Nah, di sana nanti diisi aja formnya, kan ada ngisi nama dan lain sebagainya itu. Nah, di situ nanti ada pilihan beasiswa atau non beasiswa. Nah, untuk beasiswa di situ ada kuota cuma 20 orang. Berarti ada batas ya Kak, 20 orang aja? Iya. Terus abis itu yang selain itu maka akan otomatis masuk ke non beasiswa. Itu yang dari Kemenak. Dari Kemenak tersendiri ya. Jadi untuk Kemenak sendiri ada 20 orang aja. Iya, 20 orang yang beasiswa full. Ya. Nah, kemudian habis daftar online, kalian bisa nunggu pengumuman seleksi tertulis dari Kemenak di seluruh UIN di provinsi masing-masing. Biasanya sih intervalnya antara 2 pekan gitu dari pendaftaran online. Lalu ada jalur beasiswa lain selain dari Kemenak yang tadi 20 orang itu tersebut? Kalau setahu aku sih aku tahu dari senior aku atau nggak salah satu program ada kedubes, ada beasiswa kontor sama beasiswa IAI. Kalau beasiswa kedubes itu biasanya kalau ada sekolah atau pondok yang ada keterikatan dengan kedubes gitu. Kalau untuk kuota tidak tentu sih berapanya. Yang kedua ada kontor. Kalau kontor itu ya untuk lulusan kontor. Kalau tahun kemarin sih ada 50 kuota yang dari kontor. Kalau yang ketiga itu IAI. IAI itu dia juga yang ada untuk sekolah atau pondok yang ada keterikatan juga dengan IAI. Itu kuotanya biasanya cuma 5 orang. Wah Kak, jadi beruntung banget ya buat orang-orang yang dapat full beasiswa dari Al-Azhar. Semua udah terjamin. Iya benar banget Cak. Tapi jangan khawatir yang belum dapat beasiswa full juga. Di sini itu kita udah kuliahnya kan udah gratis semua nih Cak sampai kita lulus ya. Nah untuk biaya hidup di sini juga murah banget. Wah. Kurang lebih sama lah kayak di Indonesia. Kita cuman cari butuh transportasi, makan, living cost dan lain sebagainya itu. Dan di sini juga masih bisa dapat beasiswa lagi di sini. Kita nyari di sini bisa juga gitu. Kita juga bisa masuk asrama gratis. Kita masih bisa cari beasiswa lain di sini. Pokoknya di sini masya Allah banget lah kalau untuk biaya hidup, insya Allah kayak semuanya tuh mudah gitu ya. Beasiswa gampang, terus biaya hidup juga murah. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Ini pertanyaan sering banget ditanya sama teman-teman. Bagaimana tips menghadapi seleksi nasional Timur Tengah yang diadakan oleh Kemenak? Sebenarnya tes Kemenak itu mudah aja. Kok mudah? Ya mudah kalau kalian mau belajar, benar-benar belajar dari soal-soal sebelumnya. Karena Kemenak itu biasanya 85% soalnya itu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak hampir sama gitu kayak tahun-tahun sebelumnya. Dari bentuknya, isinya juga kadang ada yang sama gitu. Jadi kalian kalau mau pengen lulus seleksi dari Kemenak, belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jangan khawatir, kita ada contoh soal tahun-tahun sebelumnya di deskripsi.
Kalau yang mau boleh nanti download ya di deskripsi. Wah, bisa banget tuh, kita bisa download langsung ya Kak di deskripsi itu. Ya, bener banget. Jadi nggak usah takut lagi nih, intinya kita belajar dari tahun-tahun yang lalu, soal tahun yang lalu. Tadi kan ujian tulis Kak, terus ada nggak ujian lisannya atau interview kayak gitu? Ada dong, Cak. Jadi habis ujian tulis, kita ada ujian lisan. Dan ujian lisan itu mencakup ada hafalan Al-Quran minimal 2 juz, boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh dari tengah, terserah kalian mau hafalin yang mana. Dan ada percakapan bahasa Arab singkat gitu. Ini sebenarnya cuma tambahan aja sih. Kalau semisal ujian tertulisnya udah nyampe standar, yaitu kalau tahun 2015 itu standarnya 6,5. Kalau 2016 itu naik jadi 7, Cak. Habis itu 2017 itu turun lagi jadi 6,5. Nggak tahu kalau tahun sekarang, nanti bisa update aja di web Kemenmak gitu. Nah, terus jadi buat kalian itu ya tinggal latihan aja terus ya berbicara bahasa Arab biar nanti interviewnya lancar kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau tes tertulisnya kita udah mencapai standar, kita kayak lisannya tuh cuma tambahan aja, Cak. Kayak tambahan nilai aja. Tapi bisa membantu juga dong? Bisa membantu. Kalau semisal ujian tertulisnya nanti nilainya agak kurang gitu, bisa terbantu dengan ujian lisan. Berarti sama-sama harus ini ya, harus balance ya. Iya. Tulis iya, ataupun kalau lisan. yang mau tahu tips-tips ujian lisan, nanti bisa stay tune di channel kami. Kita akan review juga untuk gimana caranya kita menghadapi ujian lisan. Wah, Di episode bener selanjutnya insya Allah. Bener ya. banget, bener banget. Nah, itulah tadi beberapa tips dari Kak Fai tentang beasiswa dan cara belajar gratis di Mesir. Semoga apa yang disampaikan Kak Fai semoga bermanfaat dan menambah informasi buat kamu yang mau belajar di bumi Kinanah ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau misal kurang jelas gitu penjelasan dari saya, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah! Assalamualaikum.